Saking ramah dan baik hati orang tua kami di sana, sampai-sampai mau mencucikan baju kami. Waduh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Dian Sunggilan. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang pengalaman pribadi saya. Lebih tepatnya sewaktu saya menjadi Praja tingkat 2 atau Madya Praja di IPDN, yang mana pada waktu itu saya melaksanakan praktek lapangan tingkat 2 atau PL2. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi pada waktu itu, tepatnya pada pertengahan tahun 2016, setelah saya menjalani masa muda praja saya atau masa tingkat 1 yang terbilang sangat singkat, yakni sekitar 6 bulan saja pada waktu itu, akhirnya saya resmi naik ke tingkat 2 dan menjadi seorang Madya Praja, Praja IPDN tingkat 2, di mana pada waktu itu saya ditempatkan di kampus IPDN NTB atau Nusa Tenggara Barat. Saya menjalani pendidikan di kampus IPDN Nusa Tenggara Barat ini kurang lebih selama 1 tahun, yang terdiri dari semester 3 dan semester 4. Singkat cerita, saya dan teman-teman seangkatan saya pada waktu itu telah selesai melaksanakan kegiatan pengajaran atau perkuliahan. Dan tibalah kami pada waktu itu untuk melaksanakan PL2 atau praktek lapangan Madya Praja. Selanjutnya, untuk pembagian lokasi praktek lapangan waktu itu, kami Madya Praja mendapat tugas untuk melaksanakan praktek lapangan di Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Sedangkan untuk Nindya Praja tingkat 3 mendapat tugas untuk melaksanakan praktek lapangan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian sebelum kita berangkat untuk melaksanakan praktek lapangan tersebut, biasanya dari perwakilan pejabat yang berasal dari Pemda tempat kita melaksanakan praktek lapangan ini akan diundang ke kampus untuk memberikan pembekalan. Nah, pembekalan ini tentunya sangat membantu kita untuk memberikan pengenalan terhadap lokasi PL kita nanti. Selanjutnya kami melaksanakan perjalanan kami dari kampus IPDN NTB ke Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Berangkat dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ke Provinsi NTT dengan menggunakan pesawat. Oh iya, untuk rutenya, pada waktu itu kami terlebih dahulu harus transit ke Surabaya dan kemudian melanjutkan perjalanan ke NTT. Jadi tidak langsung, karena pada waktu itu juga penerbangannya bisa dibilang terbatas. Ya, selamat melaksanakan PL. Belakangmu belum, teman. Siapa yang belum? Akhirnya kami tiba di Kupang, NTT. Tiba di Kupang tentunya kami beristirahat, singgah di salah satu rumah makan Padang pastinya. Setelah selesai beristirahat, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus setempat yang kurang lebih hampir 12 jam. Oh ya, sebenarnya perjalanan dari kota Kupang ke Kabupaten Belu itu bisa ditempuh dengan menggunakan pesawat, tapi dari pihak kampus IPDN NTB lebih memilih untuk jalur darat saja. Setelah kurang lebih 12 jam, akhirnya kami sampai di Kabupaten Belu. Karena kami tiba di Belu sudah tengah malam, akhirnya kami beristirahat di Aula Satpol PP Kabupaten Belu. Dan kemudian besok paginya kami melaksanakan apel pembukaan praktek lapangan di halaman kantor Bupati Belu. Setelah selesai melaksanakan apel pembukaan tadi, kami langsung menuju ke tempat lokasi sebenarnya kami akan melaksanakan praktek lapangan, yakni di Kecamatan Kakuluk Mesak. Dan kecamatan ini merupakan bagian perbatasan dari Indonesia dengan Timor Leste. Oh iya, untuk pembagian kelompoknya, kami satu angkatan Madya Praja dibagi menjadi 4 kelompok. Dan saya pribadi termasuk di kelompok 4, yang mana saya adalah ketua kelompoknya. Dari keempat kelompok yang dibagikan tadi, kami kelompok 4 mendapatkan tempat lokasi PL di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak. Kemudian akhirnya kami tiba di lokasi atau di desa tempat lokasi PL kami masing-masing. Termasuk saya dan teman-teman saya tiba di Desa Kenebibi. Sampai sudah. Nah, persis kayak di foto nih. Iyalah, orang di foto ini. Langsung gini, terusannya. Kenebibi. Perangkat desa dan warga di Desa Kenebibi sangat ramah dan welcome kepada kita semua.
Warga di sana sangat senang begitu ketika kita datang untuk melaksanakan PL di tempat mereka. Hal tersebut nyata dibuktikan dengan antusiasme warga yang bersedia untuk menyediakan tempat bagi kami untuk tinggal, istilahnya induk semang. Nah, akhirnya yang biasanya induk semang itu satu kelompok disediakan 1 atau 2 rumah. Di kelompok kami di Desa Kene Bibi ini, kami diberikan induk semang atau tempat tinggal 1 orang 1 rumah. Jadi akhirnya kami masing-masing tinggal di rumah warga. Ya, bisa dibilang masuk dalam keluarga di warga-warga di sana, termasuk saya yang pada waktu itu mendapatkan keluarga baru di Desa Kene Bibi. Selanjutnya, kelompok kami pada waktu itu langsung mengerjakan program kerja yang telah kami susun. Adapun program kerja yang telah kami lakukan antara lain, setelah kurang lebih 3 minggu kami melaksanakan PL di Desa Kene Bibi, akhirnya tiba saatnya kami harus kembali ke kampus IPDN dan berpisah dengan warga Desa Kene Bibi. Terlebih khusus keluarga-keluarga yang telah menjadi tempat tinggal kami, induk semang kami. Perpisahan kami dengan warga bisa dibilang sangat seru, tapi juga mengharukan. Indahnya saat bersama induk semang di depan rumah minum kopi dan makan. Saat itu kami membuat acara perpisahan dengan mengundang Camat Kakuluk Mesak, yang pada waktu itu adalah senior kami juga. Tangis haru pun pecah ketika kami berpisah dengan orang tua PL kami. Ya, kami menganggap warga yang menyediakan rumahnya seperti orang tua kami sendiri. Selama ini kita di sini, kita semua senang, kami juga senang, anak juga senang, kegiatan lancar di mana-mana. Kami sebagai orang tua bangga. Hanya panggang ikan saja, daging tidak ada. Ma cerita dulu, Ma. Beles lah. Untuk Jadi kami dari masyarakat Induk Semang, biar kami juga rasa berterima kasih datang memajukan desa kami walaupun kondisi desa kami seperti ini. Dari penuturan beberapa teman saya termasuk saya pribadi yang sudah merasakan saking ramah dan baik hati orang tua kami di sana, sampai-sampai mau mencucikan baju kami. Waduh. Ikatan emosional yang kami bentuk selama kurang lebih 3 minggu itu menjadi pengalaman yang takkan terlupakan bagi kelompok kami, termasuk saya pribadi. Itulah mengapa saya menyebut PL2 ini sebagai PL yang sangat berkesan dan takkan terlupakan. Sekian cerita dan pengalaman saya yang boleh saya share kepada teman-teman semua dan adik-adik semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.